Kemudian wa ammal mar'ah fatukfan fi khamsati athwab. Adapun bagi wanita, jadi dikafani 5 lapis kain kafan, izar tu'azzaru bih. Jadi yang berupa sarung, selembar berbentuk sarung, thumma tulbasu qamisan, kemudian selembar berbentuk baju, thumma tukhammar bi khimar ala ra'siha, kemudian selembar berbentuk kerudung di atas kepalanya, thumma tulaffu bilifafatain, kemudian 2 lembar kain lagi untuk membungkus tubuh. Tapi khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertanyaannya seperti yang di awal kita katakan, lalu posisi tangan di mana setelah ketika kita ingin mengkafani? Apakah bersedekap seperti orang mau salat atau seperti biasa lurus ketika kita mau tidur? Pernah dengar masalah tersebut? Di sini ada perselisihan, ada 3 pendapat tentang hal tersebut. Yang pertama, sebagian ulama menyarankan agar memposisikan tangan jenazah seperti orang bersedekap, seperti salat. Allahu Akbar. Tangan kanan di atas tangan kiri. Pendapat siapa ini? Pendapat Ibnu Abdul Hadi, ulama dari Hanbali, wafat tahun 909 Hijriah. Kemudian pendapat yang kedua, yang pertama seperti biasa, jadi sebagian kaum muslimin melakukannya. Yang kedua sebaliknya, pendapat kedua, beberapa ulama lainnya menegaskan bahwa tidak dijumpai dalil mengenai cara memposisikan kedua tangan jenazah ketika dikafani, yaitu bersedekap, sehingga posisi tangan dikembalikan kepada kondisi normal manusia ketika posisi tidur, yaitu diletakkan di samping badannya. Di antaranya seperti yang pernah ditegaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, pengajar hadis di Masjid Nabawi. Alhamdulillah pernah mengajar ana juga ketika di kampus. Ketika beliau ditanya tentang anjuran menyedekapkan kedua tangan jenazah saat dikafani, lalu apa jawaban beliau? La na'lamu syai'an yadullu ala anna yadayhi tad'u ala sadrih. Yang artinya kami tidak mengetahui adanya dalil yang menunjukkan bahwasanya kedua tangan jenazah disedekapkan di atas dadanya. Dan lanjutannya, namun kata beliau yang tepat posisi tangan dibiarkan normal dengan diletakkan pada posisi membujur di samping, kedua tangan menempel di sisi badan. Ketika beliau membahas syarah Sunan Abi Dawud. Jadi yang pertama bersedekap, pendapat yang kedua menjulurkan tangannya seperti biasa. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa posisi tangan jenazah yaitu bebas. Disedekapkan boleh, diletakkan di samping juga boleh. Berikut beberapa penjelasan mereka. Di antaranya fatwanya ulama Saudi, fatwa Lajnah Daimah. Ketika ditanya mengenai dalil yang menganjurkan bersedekap jenazah, jawaban mereka adalah boleh meletakkan tangan mayit dengan disedekapkan di dada atau diletakkan membujur di samping. Masalah ini longgar, wallahu alam. Jadi insyaallah, jadi boleh silakan kita kaum muslimin yang mana merasa pendapat yang kuat, apakah bersedekap, apakah memujurkan atau kedua-duanya. Karena disebutkan di sini masalahnya longgar. Tapi ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah mengetahuinya dan ini dibahas oleh para ulama, maka yang ada sikap kita adalah toleransi, berlapang dada. Berarti boleh semua, tinggal mana yang ingin dipegang pendapatnya yang kuat. Jadi setelah ini semoga kita tidak bisa saling menyalahkan selama dia ada pendapat dan pendapatnya muktabar, pendapatnya yang dianggap. Taib ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah.
Pembahasan selanjutnya, khamisan ahkamus salati 'alal mayyit. Hukum-hukum seputar salat jenazah. Nah, baru sekarang tentang tata cara salatnya yang akan membahas tentang syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan sunnah-sunnahnya, dan berapa kali salamnya. Jadi salam ketika salat jenazah. Tayyib ikhwatal Islam rahimakumullah. Thumma tushra'u ba'da dhalik salat 'alal mayyit al-muslim. Setelah mengkafani, apa yang disyariatkan setelahnya yaitu menyolatkan. Thumma, kemudian disyariatkan setelahnya yaitu menyolatkan mayit yang muslim. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahidal janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang mengiringi jenazah hingga ikut menyolatkannya, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengiringi jenazah hingga dikuburkan atau dikebumikan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Apa qirat tersebut? Ditanya. Qil, dikatakan wa mal qiratan, apa itu 2 qirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul jabalaini al-azimaini, seperti 2 gunung yang besar. Seperti 2 gunung yang besar. Masya Allah, ini diantara sunnah-sunnah terhadap jenazah, terhadap mayit, terhadap orang yang meninggal. Jadi kita dianjurkan untuk mengiringi jenazahnya, dan bisa juga, kalau bisa juga kita hingga mengkebumikannya, menguburkannya, dan pahalanya besar. Muttafaqun alaih, dan hadisnya sahih, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hukum salat jenazah, apa hukumnya? Insyaallah sudah pada tahu. Hukum salat jenazah, fardu kifayah. Wassalatu 'alal mayyiti fardu kifayatin. Adapun hukum salat jenazah yaitu fardu kifayah, yang artinya idza fa'ala al-ba'd saqatal itsmu 'anil baqin. Yang mana apabila telah dilakukan sebagian kaum muslimin, saqatal itsmu 'anil baqin, maka yang lain tidak berdosa, atau maka yang lain tidak wajib melakukannya lagi. Wa tabqa fi haqqil baqin sunnah. Jadi seandainya sudah ada sebagian kaum muslimin telah menyolatkannya, maka yang belum menyolatkannya hukumnya bagi mereka sunnah. Boleh menyolatkan, boleh tidak. Wa in tarakaha al-kull athimu. Kalau semuanya tidak menyolatkan, maka semuanya berdosa. Jadi harus ada yang menyolatkannya. Dan syukur-syukur sebagaimana pertemuan dari awal, jadi yang melakukan seperti dari mentalkin, dari ketika dia mentalkin yaitu membimbing, mengucapkan la ilaha illallah, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, sampai menguburkan, syukur-syukur keluarganya. Dan antum ketahuilah, kita semua punya keluarga. Alangkah baiknya kita memahami ilmu tersebut. Jangan sampai mengharapkan orang lain, apalagi menyolatkannya. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Sebagian saja yang mengerjakannya, maka sudah terlepas kewajiban yang lainnya. Dan jika tidak ada yang menyolatkannya, maka semuanya berdosa.